I've tried playing it cool, but when I'm looking at you, I can't ever Ya, nama be saya Rizky Wianggiani, B1J013041 dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Biologi. Akan menjelaskan tentang pengemasan DNA pada eukaryote sebagai tugas terstruktur biologi molekuler. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pengemasan DNA pada eukariot. Terlihat dari gambar ini, terdapat beberapa tahapan-tahapan pengemasan DNA. Pertama, DNA helix ganda. DNA helix ganda memiliki lebar 2 nanometer. Pada bagian punggung rantai DNA tersusun atas gugus-gugus fosfat yang menyumbangkan muatan negatifnya pada sisi luar untai DNA. Hal tersebut menyebabkan untai DNA memiliki muatan negatif. Tahapan selanjutnya dipengaruhi oleh adanya protein histon. Histon sendiri merupakan protein yang berperan utama dalam pengemasan awal DNA dalam kromatin. Histon tersusun atas kurang lebih 100 asam amino. Terdapat 4 jenis histon, yaitu H2A, H2B, H3, dan H4. Keempat macam histon tersebut sangat mirip pada eukariota dan juga sangat berpengaruh pada pengemasan DNA tahap berikutnya. Khusus untuk H1 terlibat dalam pengemasan DNA tahap lanjut. Histon yang bermuatan positif sangat cocok berikatan dengan untai DNA yang bermuatan negatif. Hal tersebut menyebabkan DNA secara keseluruhan bermuatan netral. Untai DNA menggulung pada protein histon membentuk struktur manik-manik yang disebut nukleosom. Nukleosom sendiri berukuran 10 nanometer. Tahapan ketiga dari pengemasan DNA adalah pembentukan serat 30 nanometer atau disebut juga dengan solenoid. Serat 30 nanometer dibentuk dari pelipatan struktur seperti manik-manik. Interaksi-interaksi tersebut menyebabkan serat 10 nanometer menggulung membentuk serat kromatin setebal 30 nanometer. Tahapan keempat dalam pengemasan DNA pada eukariot adalah pembentukan serat 300 nanometer. Serat 30 nanometer membentuk struktur superkoil yang disebut dengan domain berlekuk, atau disebut juga dengan loop domain, yang lebarnya 300 nanometer. Setelah tahapan pembentukan serat 300 nanometer selesai, maka dilanjutkan dengan tahapan kromosom metafase. Ketika mitosis, domain berlekuk tersebut semakin berlipat dan menggulung, sehingga menyebabkan kromatin semakin kompak. Struktur tersebut membentuk kromosom yang berbentuk seperti huruf X, yang tampak jelas ketika tahapan metafase. Satu kromatid memiliki lebar 700 nanometer atau 1400 nanometer untuk pasangan kromatid.